Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Malam itu, hujan turun deras di kota kecil di Jawa Barat. Warung makan milik Arman yang berdiri di tepi jalan sepi pengunjung. Beberapa meja masih kosong, sementara sisa makanan yang tidak habis dijual menumpuk di dapur. Bau minyak goreng basi bercampur dengan aroma hujan membuat suasana semakin muram. Arman duduk di kursi kayu, memandangi catatan usahanya yang penuh coretan angka merah. Utang pada rentenir semakin menekan. Ia menghela napas panjang, merasa semua kerja kerasnya sia-sia. 3 tahun lalu, ia percaya warung makannya bisa menjadi ladang rezeki yang baik untuk menghidupi istrinya, Ratna, yang saat itu sedang hamil anak pertama mereka. Tapi bayi mereka meninggal saat lahir, dan sejak itu Ratna sering sakit-sakitan. Kini, tanpa anak, dengan istri yang sakit, dan usaha yang hampir bangkrut, Arman merasa seperti pria gagal. Malam itu, ia menutup warung lebih cepat dari biasanya. Setelah merapikan meja dan menurunkan setengah pintu besi, ia duduk di teras sambil merokok. Hujan semakin deras, membasahi jalanan. Tiba-tiba, seorang lelaki asing berdiri di seberang jalan, menatap langsung ke arahnya. Lelaki itu mengenakan jas hujan hitam lusuh, wajahnya samar karena lampu jalan yang redup. Ia tidak beranjak walaupun hujan deras mengguyurnya. Arman merasa merinding, tapi berusaha mengabaikannya. Namun, saat ia hendak masuk, lelaki itu menyeberang dan menghampirinya. Warung sepi. Ya, men, suaranya serak, seperti orang yang sering merokok berat. Arman mengernyit. Sampean siapa? Kok tahu nama saya? Lelaki itu hanya tersenyum samar. Ia duduk tanpa diundang di kursi teras, lalu membuka jas hujannya sedikit. Di dalam, bajunya kering, seolah hujan tak mampu menyentuh tubuhnya. Arman mulai curiga, tapi tetap diam. Aku tahu kamu lagi susah, kata lelaki itu. Utangmu menumpuk. Warungmu hampir bangkrut. Istrimu sakit. Kamu butuh jalan keluar. Arman terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat di dadanya. Ia mencoba menahan amarah. Kalau sampean cuma mau ngejek, lebih baik pergi. Lelaki itu tertawa kecil. Aku bukan mau ngejek. Aku mau menawarkan jalan pintas. Ada pasar, bukan sembarang pasar. Pasar itu bukan hanya untuk orang yang benar-benar kepepet. Di sana, semua yang kamu mau bisa kamu beli. Asal berani bayar harga. Arman mengernyit, tidak paham. Pasar apa maksudmu? Pasar mana? Pasar gaib, jawab lelaki itu tenang. Di sana, kamu bisa dapat bantuan. Bisa beli rezeki, bisa beli kesuksesan. Ada yang jual jin, ada yang jual tuyul. Semuanya nyata. Dan harganya tidak selalu uang. Kadang darah, kadang nyawa. Arman menelan ludah. Kata tuyul membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sering mendengar cerita pesugihan tuyul dari orang-orang desa dulu. Tuyul yang bisa mencuri uang dari rumah orang, yang membuat pemiliknya cepat kaya, tapi penuh risiko. Aku cuma pedagang kecil, kata Arman. Mana mungkin aku urus-urus beginian? Lelaki itu menyeringai. Justru pedagang kecil yang paling sering datang ke sana. Mereka yang putus asa. Mereka yang sudah tak punya jalan lain. Hujan semakin deras. Arman menatap ke dalam warungnya yang kosong, lalu memandang jalanan gelap di luar. Hatanya bimbang. Ia tahu semua itu mungkin hanya tipu daya orang aneh. Tapi tatapan mata lelaki itu terlalu meyakinkan. Kalau aku mau tahu, caranya bagaimana? Tanya Arman akhirnya. Lelaki itu mengeluarkan selembar kain hitam kecil dari saku jas hujannya.
Di atas kain itu terlukis simbol aneh seperti lingkaran dengan garis-garis silang. Letakkan ini di bawah bantalmu malam ini. Tidur saja. Kalau kamu benar-benar terdesak, kamu akan dibawa ke sana dalam mimpi. Tapi ingat, pasar itu nyata. Apapun yang kamu lakukan di sana akan berimbas ke dunia ini. Arman ragu menerima kain itu, tapi entah mengapa tangannya gemetar lalu meraih benda tersebut. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu berdiri. Ingat, jangan sebut namaku di sana. Jangan pernah coba menawar terlalu rendah. Dan yang paling penting, jangan menatap mata pedagang anak-anak. Setelah mengucapkan kalimat itu, lelaki itu berjalan ke arah hujan dan menghilang begitu saja di tikungan, seolah tubuhnya larut bersama gelapnya malam. Arman terdiam lama, memandangi kain hitam di tangannya. Malam itu, saat Ratna sudah tidur, Arman menatap kain hitam itu lama sekali. Ia merasa bersalah, merasa bodoh, tapi juga terdesak. Ia sudah mencoba semua cara. Pinjam ke bank ditolak. Pinjam ke saudara juga tak ada hasil. Satu-satunya pilihan hanyalah menjual warung, tapi itu berarti benar-benar gagal. Dengan perasaan campur aduk, ia akhirnya meletakkan kain itu di bawah bantalnya. Ia berbaring, menutup mata, berusaha tidur. Awalnya, hanya gelap biasa. Tapi perlahan, ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam lubang. Suara ramai terdengar samar, seperti orang-orang tawar-menawar. Bau dupa bercampur dengan bau amis darah menusuk hidungnya. Saat membuka mata, ia sudah berdiri di tengah sebuah pasar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan-jalannya dipenuhi lapak dengan barang-barang aneh. Kepala kambing tanpa tubuh, botol berisi cairan merah, boneka menyeramkan dengan mata bergerak sendiri. Para pedagangnya sebagian manusia, sebagian lagi makhluk yang wajahnya kabur. Arman berjalan pelan, tubuhnya gemetar. Di kiri kanan, ia melihat orang-orang berwajah pucat menenteng kantong kain berisi benda-benda aneh. Beberapa terlihat bahagia, tapi lebih banyak yang menunduk dengan wajah muram. Dari kejauhan, ia melihat sebuah lapak kecil dengan papan kayu bertuliskan aksara Jawa kuno. Di belakang meja duduk seorang wanita tua dengan mata putih tanpa bola mata. Di depannya, berlari-larian makhluk kecil berkepala botak, matanya merah, tubuhnya menyerupai anak kecil telanjang. Tuyul. Wanita tua itu tersenyum ke arahnya. Senyum tanpa gigi. Kamu yang baru datang, ya? Mencari jalan keluar dari hutang? Arman ingin mundur, tapi kakinya terasa berat. Suara tawar-menawar di sekeliling semakin bising, seolah mendorongnya ke arah lapak itu. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan. Aku hanya ingin usahaku lancar. Wanita tua itu terkekeh. Mudah. Ambil satu. Cukup beri makan darah ayam setiap malam. Maka rezekimu mengalir deras. Ia menunjuk salah satu tuyul yang sedang menatap Arman dengan tatapan lapar. Tubuh Arman gemetar. Ia sadar ini gila, tapi bayangan Ratna yang sakit, hutang yang menumpuk, dan warung yang sepi membuat pikirannya gelap. Perlahan ia mengangguk. Wanita tua itu meraih tangannya, menggenggam erat, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Suara itu terdengar seperti mantra, membuat kepala Arman pening. Ingat, bisik wanita itu, kalau dia lapar lebih dari sekedar darah ayam, jangan coba-coba menolak. Karena yang pertama dia incar, adalah orang yang kamu cintai. Arman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di ranjang, napasnya terengah. Ratna masih tertidur di sampingnya. Ia menatap sekeliling kamar, seolah memastikan itu semua hanya mimpi. Tapi di ujung ranjang, ia melihat jejak kaki kecil basah, meninggalkan noda lumpur ke arah pintu kamar. Sejak pagi itu, Arman tidak bisa mengusir bayangan tentang pasar gaib yang baru saja dialaminya. Ia masih tidak percaya, tapi bukti jejak kaki kecil berlumpur di lantai kamarnya membuat hatinya gelisah. Semalaman ia tak berani tidur lagi, hanya duduk menatap Ratna yang masih terlelap. Saat fajar datang, Arman mencoba menganggap semua itu hanya mimpi buruk. Ia membuka warung seperti biasa,
membersihkan meja, menyiapkan gorengan, dan memasak kuah soto. Tapi di dalam hati, ia selalu teringat suara wanita tua itu, cukup beri makan darah ayam setiap malam. Hari itu, sesuatu yang aneh terjadi. Biasanya, pelanggan baru datang menjelang siang. Namun pagi itu, sejak warung dibuka, orang-orang berdatangan. Entah dari mana, wajah-wajah asing memenuhi meja. Pesanan mengalir deras. Soto habis, gorengan laris, bahkan nasi bakar yang biasanya sepi pun diserbu pembeli. Arman hampir tidak percaya. Dalam sehari, omsetnya lebih dari 2 kali lipat hari-hari sebelumnya. Malamnya, ia menghitung uang dengan tangan gemetar. Ratna yang biasanya hanya berbaring pun ikut tersenyum tipis. Alhamdulillah, men, mungkin ini rezeki kita. Arman tersenyum kecil, tapi pikirannya kacau. Ia ingat jelas syarat yang disebutkan, darah ayam. Malam itu, ia pura-pura keluar membeli rokok, padahal ia membawa seekor ayam jago. Di belakang warung, ia menyembelih ayam itu. Darahnya ia tampung di mangkuk kecil, lalu ia letakkan di pojok dapur. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika ia menoleh lagi, mangkuk itu sudah kosong, bersih seakan dijilat habis. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa lirih, seperti anak kecil. Arman mematung, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu sekarang, tuyul itu memang nyata. Hari-hari berikutnya, warungnya makin ramai. Pelanggan seakan tak pernah berhenti datang. Bahkan orang-orang dari luar kota mampir, padahal sebelumnya warungnya nyaris tidak dikenal. Uang menumpuk di laci. Utang-utang kecil mulai bisa ia bayar. Namun kebahagiaan itu disertai gangguan-gangguan aneh. Ratna sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kecil berlari di dalam rumah. Piring jatuh sendiri, pintu bergoyang padahal tidak ada angin. Pernah sekali Ratna melihat bayangan anak kecil berlari menembus dinding kamar. "Men, aku takut," bisiknya suatu malam. "Rumah kita kayak ada yang nungguin." Arman hanya bisa berbohong. "Itu cuma pikiranmu aja. Mungkin kamu kecapean." Tapi dalam hatinya ia tahu, semua itu ulah tuyul yang ia bawa dari pasar gaib. Malam-malam Arman selalu memberi sesajen darah ayam. Tapi semakin lama, jumlah ayam yang ia sembelih makin banyak. Awalnya cukup 1, lalu 2, hingga akhirnya 3 ekor ayam dalam satu malam. Tuyul itu seolah semakin rakus. Suatu kali, Arman terlambat memberi makan. Malam itu, ia sedang sibuk menghitung uang hasil dagangan hingga lupa menyembelih ayam. Ketika ia ingat, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ia buru-buru ke dapur, tapi sebelum sampai, ia mendengar Ratna menjerit dari kamar. Ia berlari, mendapati istrinya terduduk di lantai, wajah pucat, bibir gemetar. Ada anak kecil di pojok kamar, katanya terbata. Arman menoleh, dan benar, ada sosok kecil bertubuh hitam berdiri di sana. Kepalanya botak, matanya merah menyala, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi kecil yang tajam. Arman kaget setengah mati, tubuhnya kaku. Tuyul itu menatapnya dengan tajam, lalu menghilang begitu saja. Setelah itu, Ratna jatuh pingsan. Arman sadar, ia tidak boleh lagi terlambat memberi sesajen. Malam itu juga, ia menyembelih ayam dengan tangan gemetar, lalu darahnya ia letakkan di mangkuk. Tidak butuh waktu lama, mangkuk itu kosong kembali. Dari sudut gelap dapur, terdengar suara tawa lirih, semakin jelas, semakin menusuk telinga. Sejak kejadian itu, Ratna makin sering sakit. Badannya kurus, wajahnya pucat. Setiap malam, tuyul itu selalu menampakkan diri sekilas. Kadang hanya bayangan, kadang hanya suara langkah kecil, tapi cukup membuat suasana rumah seperti neraka. Arman mulai menyesal, tapi ia juga terikat. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti, ia teringat perkataan wanita tua itu. Kalau dia lapar lebih dari sekedar darah ayam, jangan coba-coba menolak. Karena yang pertama dia incar, adalah orang yang kamu cintai. Suatu malam, Fikri,
Seorang jurnalis muda yang sedang menggarap liputan tentang fenomena pesugihan di Jawa Barat, datang ke warung Arman. Ia mendengar warung kecil itu tiba-tiba jadi ramai dan sukses. Sebagai orang yang terbiasa mendengar gosip mistis, Fikri merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia duduk di kursi, memesan makanan, lalu mengamati Arman dari kejauhan. "Pak Arman ya? Wah, warungnya ramai sekali sekarang. Hebat, bisa mendadak terkenal begini." Arman tersenyum canggung. "Ya, namanya rezeki, Mas." Fikri mengangguk, tapi matanya memperhatikan sekitar. Ia melihat beberapa ayam mati yang dibuang di belakang warung. Jumlahnya terlalu banyak untuk sekadar kebutuhan dapur. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Malam itu, setelah pelanggan sepi, Fikri memberanikan diri bertanya lebih jauh. "Pak, jangan marah ya. Tapi saya dengar kabar, ada yang bilang Bapak pakai cara-cara gaib untuk lancarkan usaha. Apa betul begitu?" Arman terdiam. Wajahnya tegang, matanya memandang ke arah dapur. Ia ingin membantah, tapi mulutnya terasa berat. Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar suara tawa lirih anak kecil. Fikri ikut mendengar, tubuhnya merinding. "Apa tadi?" tanya Fikri pelan. Arman pucat. Ia tahu cepat atau lambat rahasia ini akan terbongkar. Tapi ia juga sadar, jika ia jujur, maka semua akan semakin berbahaya. Tuyul itu mungkin tidak akan diam saja. Malam itu, Arman tidak menjawab apa-apa. Ia hanya mengusir Fikri dengan alasan warung sudah mau tutup. Namun Fikri tahu, ada sesuatu yang sangat gelap di balik kesuksesan warung kecil itu. Sementara itu, tuyul semakin rakus. Arman merasa jumlah ayam yang ia sembelih sudah tidak cukup lagi. Suatu malam, setelah ia letakkan mangkuk berisi darah, tuyul itu muncul jelas di hadapannya. Mata merahnya berkilat, lidah kecilnya menjilat-jilat bibir. Suara kecilnya terdengar serak, tapi jelas, "Men, ayam sudah tidak cukup lagi. Aku lapar. Aku mau yang lebih." Arman gemetar. "Tidak, cukup ayam saja. Jangan yang lain." Tuyul itu tertawa, suaranya bergema di seluruh dapur. "Kalau kamu menolak, aku akan ambil sendiri. Yang paling dekat. Yang paling kamu sayang." Arman jatuh terduduk, wajah pucat, keringat dingin mengucur. Ia tahu ancaman itu nyata. Dan saat ia kembali ke kamar, Ratna sudah terbangun, wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar seakan ada sesuatu yang menguras tenaga hidupnya sedikit demi sedikit. Arman menatap istrinya yang terbaring lemah, lalu menatap uang hasil dagangannya yang menumpuk di laci. Saat itu ia sadar, semua ini bukan rezeki, tapi kutukan yang perlahan-lahan sedang merenggut nyawa Ratna. Namun yang membuatnya semakin takut adalah, tuyul itu kini tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ia sudah mulai berbicara. Ia sudah mulai memilih. Dan target pertama jelas sudah ada di depan mata, istrinya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian tuyul itu menuntut lebih, kondisi Ratna semakin parah. Wajahnya pucat seperti orang kekurangan darah, tubuhnya lemah meski ia tidak pernah bekerja berat. Setiap malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin, lalu berkata hal yang membuat Arman gemetar. "Men, aku mimpi ada anak kecil masuk kamar. Dia jongkok di sebelah ranjang. Dia ketawa-ketawa sambil nyengir. Matanya merah, men, merah banget." Arman hanya bisa mengelus kening istrinya sambil berkata, "Itu cuma mimpi buruk. Jangan dipikirkan." Padahal dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Ratna sudah mulai menjadi sasaran tuyul. Di warung, keadaan justru semakin ramai. Orang-orang aneh bermunculan sebagai pelanggan baru. Ada seorang lelaki berpakaian lusuh yang selalu datang jam 2 siang, makan banyak lalu pergi tanpa menatap siapapun. Ada ibu-ibu membawa anak kecil, tapi Arman melihat anak itu tidak pernah menyentuh makanan, hanya duduk menatap kosong. Suasana warung sering membuat Arman tidak tenang, tapi uang yang masuk terlalu besar untuk ia tolak. Di malam hari,
ia semakin sering menyembelih ayam. Setiap kali ia menaruh mangkuk berisi darah, tuyul itu muncul. Kadang hanya suara tawa, kadang wujudnya jelas. "Men, aku lapar. Ayam gak cukup lagi." Suara kecil itu makin sering terdengar. Arman menutup telinga, gemetar. "Cukup ayam. Jangan yang lain." Tapi tuyul itu hanya tertawa. Suaranya makin jelas, seperti ada banyak anak kecil berlarian di dalam rumah. Sementara itu, Fikri tidak tinggal diam. Ia merasa warung Arman punya sesuatu yang janggal. Ia mulai mencari informasi dari warga sekitar. Beberapa orang bercerita, warung itu sebelumnya sepi, tapi sejak 3 minggu lalu tiba-tiba ramai. Ada pula yang bilang, mereka sering mendengar suara anak kecil tertawa di sekitar warung meskipun jelas tidak ada anak-anak. "Pernah ada yang lihat juga, Mas," kata seorang bapak tua yang tinggal di dekat warung. Katanya, tengah malam ada sosok kecil berlari di atap warung. Orang-orang gak berani lewat kalau sudah larut. Fikri semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia nekat mengintai dari jauh. Ia bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, menunggu sampai warung tutup. Sekitar tengah malam, ia melihat Arman keluar dari pintu belakang sambil membawa ayam hidup. Fikri menahan napas, memperhatikan dengan seksama. Arman menyembelih ayam itu, lalu menaruh darahnya di mangkuk. Tidak lama kemudian, Fikri melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Ada sosok kecil, kepalanya botak, matanya merah menyala, muncul dari balik dapur. Ia merangkak cepat, lalu menghisap habis darah di mangkuk. Setelah itu, ia menoleh ke arah Arman, menyeringai lebar. Fikri langsung merinding hebat. Ia tahu yang dilihatnya bukan manusia. Itu tuyul, persis seperti cerita-cerita pesugihan yang ia pernah dengar. Ia segera mundur, takut ketahuan, lalu berlari pulang dengan tubuh gemetar. Sementara Arman, setelah melihat tuyul itu menatapnya, langsung jatuh terduduk. Ia ingin berhenti, tapi ia juga takut kehilangan semua rezeki yang sudah datang. Dalam hatinya, ia sadar, ia tidak lagi bisa mundur. Malam berikutnya, Ratna semakin lemah. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kulitnya pucat, bibirnya kering, seolah cairan dalam tubuhnya terkuras. Arman panik, memanggil mantri desa, tapi mantri hanya menggeleng. "Tidak ada penyakit medis, Pak Arman. Istri Bapak seperti orang kekurangan darah, tapi anehnya, tidak ada luka sama sekali." Ratna sempat berkata dengan suara lemah, "Men, aku sering mimpi ada anak kecil duduk di dadaku. Dia tertawa, terus aku susah bernapas. Badanku rasanya disedot habis." Arman merasa dunia runtuh. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu nyata. Tuyul itu sudah mulai menghisap istrinya sedikit demi sedikit. Di tengah keputusasaan, Fikri datang lagi ke warung. Kali ini, ia langsung bicara tanpa basa-basi. "Pak Arman, saya tahu. Saya lihat sendiri semalam. Jangan bohongi saya. Bapak sudah main dengan tuyul, kan?" Arman pucat, wajahnya ketakutan. "Jangan bicara keras-keras, Mas. Jangan di sini." Mereka lalu bicara di dapur. Fikri menjelaskan apa yang ia lihat. Arman hanya bisa menunduk, lalu akhirnya mengakui semuanya. Ia bercerita tentang lelaki asing yang memberinya kain hitam, tentang pasar gaib, dan tentang tuyul yang kini menuntut lebih. "Kalau saya berhenti, dia akan bunuh istri saya," kata Arman dengan suara serak. "Tapi kalau saya teruskan, dia juga akan habisi istri saya. Saya terjebak." Fikri menatapnya serius. "Pak, ini bukan rezeki, ini kutukan. Saya tahu beberapa orang pintar yang mungkin bisa bantu, tapi Bapak harus berani melepaskan semua ini." Arman menggeleng lemah. "Kamu nggak tahu, Mas. Begitu kamu menolak kemauannya, dia nggak segan-segan langsung menyerang. Dan yang pertama pasti Ratna." Suara tawa lirih tiba-tiba terdengar dari bawah meja dapur.
Fikri dan Arman serentak menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun bau amis darah menyengat ke seluruh ruangan. Fikri menelan ludah. "Pak, kalau kita diam saja, istri Bapak akan mati pelan-pelan. Percayalah, saya akan bantu. Tapi jangan biarkan dia ambil nyawa Ratna." Arman hanya bisa duduk lemas, wajahnya penuh keringat dingin. Dalam hatinya, ia ingin percaya pada Fikri. Tapi ia juga tahu, tuyul itu sudah terlalu kuat. Malam itu, kejadian mengerikan terjadi. Ratna menjerit keras saat tidur. Arman berlari masuk kamar, mendapati istrinya kejang-kejang di ranjang. Di dada Ratna, tampak sosok kecil hitam menindih, wajahnya menempel di lehernya, seperti sedang menghisap sesuatu. Arman menjerit, berusaha menariknya, tapi tangannya menembus tubuh tuyul itu. Sosok itu hanya menoleh sebentar, matanya merah menyala, lalu menghilang begitu saja. Ratna terkulai lemah, napasnya tersengal, wajahnya makin pucat. Arman menangis di sampingnya. "Kenapa harus kamu, Ratna? Kenapa harus kamu?" Di luar kamar, Fikri yang sengaja menginap untuk berjaga, mendengar semua kejadian itu. Ia langsung masuk dan melihat kondisi Ratna yang makin parah. Wajah Fikri tegang. Ia tahu waktunya tidak banyak. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, Ratna bisa benar-benar mati kehabisan darah. Namun yang membuat semuanya semakin menakutkan adalah, tuyul itu kini sudah berani menampakkan diri dengan jelas, bahkan berani menyerang langsung. Itu berarti perjanjiannya dengan Arman sudah semakin dalam, dan jalan keluar akan jauh lebih sulit. Malam itu, setelah Ratna kembali pingsan karena serangan tuyul, Fikri duduk di dapur bersama Arman. Wajah keduanya pucat, mata merah karena kurang tidur. Bau amis darah dari ayam-ayam yang disembelih Arman masih memenuhi ruangan. Fikri menatap serius. "Pak Arman, kalau kita diam, Ratna bisa mati. Saya tahu ini berbahaya, tapi saya punya kenalan. Seorang ustaz di desa sebelah. Beliau sering membantu orang-orang yang kena gangguan gaib. Kita harus minta tolong." Arman terdiam lama. Tangannya gemetar saat memegang rokok, matanya kosong menatap meja. "Mas Fikri, saya takut. Kalau saya nekat, dia bakal ngamuk. Kamu lihat sendiri tadi malam. Dia sudah kuat. Dia bisa bunuh Ratna kapan saja. Justru karena itu kita harus melawan," balas Fikri cepat. "Kalau tidak, dia akan terus menghisap Ratna sampai habis. Bapak mau lihat istri Bapak mati pelan-pelan?" Arman menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya keluar tanpa ia sadari. "Saya cuma pengen usaha saya nggak hancur. Saya nggak mau hutang lagi. Tapi sekarang, semuanya berubah jadi mimpi buruk." Fikri mendekat, menepuk bahunya. "Pak, ini bukan rezeki, ini jebakan. Kalau Bapak mau, besok pagi kita pergi ke ustaz itu. Malam ini saya jaga di sini." Arman hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia masih diliputi rasa takut. Malam semakin larut. Fikri berjaga di ruang tamu dengan mata setengah terpejam. Arman beberapa kali keluar masuk dapur untuk memberi sesajen. Ia menyembelih ayam lagi, menaruh darahnya di mangkuk, lalu cepat-cepat kembali. Fikri melihat wajah Arman semakin pucat, seakan jiwanya terkuras sedikit demi sedikit. Sekitar jam 2 dini hari, suara langkah kecil terdengar di plafon rumah. Fikri langsung terbangun, tubuhnya merinding. Langkah itu berlari cepat, kadang berhenti, lalu terdengar tawa lirih. Arman juga mendengarnya. Mereka saling pandang, tidak berani bicara. Tiba-tiba, pintu kamar Ratna berderi terbuka. Fikri berlari, lalu terhenti kaku. Di ambang pintu, tampak sosok kecil hitam berdiri, matanya merah menatap tajam. Wajahnya menyeringai, giginya terlihat runcing. Arman menjerit, "Jangan ganggu istri saya." Sosok itu melompat cepat ke arah ranjang. Ratna yang tertidur langsung kejang-kejang. Fikri mencoba menarik tubuh Ratna,
Tapi udara di sekitar kamar terasa berat, seakan ada yang menekan dadanya. Tuyul itu menindih Ratna, wajahnya menempel di lehernya. Suara isapan terdengar jelas. Fikri panik, membaca doa seadanya. Anehnya, tuyul itu terhenti sejenak, lalu menoleh dengan mata merah menyala. Ia mendesis marah, kemudian menghilang. Ratna terkulai lemah, bibirnya makin pucat. Arman menangis sambil memeluk istrinya. "Saya nggak kuat lagi, Mas, tolong bawa saya ke ustaz itu besok." "Tolong?" Esok paginya, Fikri membawa Arman dan Ratna ke desa sebelah. Mereka menempuh perjalanan sekitar setengah jam menggunakan motor. Ratna hampir tidak bisa duduk tegak, tubuhnya digendong Arman seperti orang sakit parah. Ustaz yang mereka datangi bernama Kiai Idris, seorang pria parubaya dengan wajah teduh dan suara tenang. Begitu melihat kondisi Ratna, wajah Kiai Idris langsung serius. "Ini bukan penyakit biasa," katanya. "Ini karena pesugihan. Saya sudah sering lihat kasus seperti ini. Kalian bermain dengan tuyul, ya?" Arman tertunduk, air mata mengalir. Saya terpaksa, Kiai. Saya cuma pengen usaha saya nggak bangkrut. Tapi sekarang, istri saya jadi korban." Kiai Idris menghela napas panjang. "Tuyul itu bukan makhluk yang bisa diajak main-main. Sekali kamu ambil, dia akan terus menuntut. Kalau tidak dikasih, dia akan ambil sendiri. Dan biasanya, yang jadi korban pertama adalah keluarga sendiri." Arman gemetar. "Apa masih bisa diselamatkan, Kiai? Apa Ratna bisa sembuh?" Kiai Idris menatap tajam. "Bisa. Tapi syaratnya berat. Kamu harus rela melepaskan semua rezeki dari tuyul itu. Kamu harus benar-benar ikhlas kehilangan apapun yang sudah kamu dapatkan. Kalau hatimu masih terikat sama uang itu, tuyul tidak akan pergi." Arman terdiam. Bayangan uang di laci, warung yang ramai, dan hutang yang sudah mulai terbayar terlintas di kepalanya. Ia sadar, melepaskan berarti kembali ke titik nol. Tapi saat melihat Ratna yang hampir tak bernyawa, ia menangis lagi. "Saya rela, Kiai, asal istri saya selamat." Kiai Idris mengangguk. "Baik. Malam ini kita lakukan pengusiran. Tapi kamu harus kuat. Kalau hatimu goyah, tuyul itu akan semakin marah." Hari itu, Arman dan Ratna menginap di rumah Kiai Idris. Malamnya, ritual dimulai. Kiai Idris menyalakan dupa, membaca doa-doa keras, dan meletakkan air dalam kendi di tengah ruangan. Fikri ikut berjaga, tubuhnya merinding mendengar bacaan doa yang bergema di ruangan gelap itu. Awalnya, semua tenang. Ratna terbaring dengan mata terpejam. Namun saat doa semakin keras, tubuh Ratna mulai bergetar. Dari mulutnya terdengar suara tawa kecil, bukan suara Ratna, tapi suara anak kecil. Arman panik, berusaha memegang istrinya. "Ratna, bertahan, Ratna." Kiai Idris menatap tajam. "Itu tuyulnya yang sudah masuk terlalu dalam. Jangan panik. Terus baca doa." Tiba-tiba lampu padam. Ruangan gelap total. Dari sudut-sudut rumah terdengar suara langkah kaki kecil, cepat, berlari ke segala arah. Suara tawa anak kecil semakin keras, seolah ada puluhan tuyul yang datang. Arman menjerit. "Kiai, mereka datang semua." Kiai Idris tetap tenang. Ia menyiram air kendi ke tubuh Ratna sambil terus membaca doa. Ratna berteriak keras, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari kasur, lalu jatuh kembali. Suara tawa langsung berhenti. Namun dari kegelapan, tampak sepasang mata merah menyala. Satu sosok tuyul muncul, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya hitam, giginya tajam, wajahnya penuh amarah. Ia menatap langsung ke arah Arman. "Men," suaranya serak, "kamu janji kasih aku makan. Tapi sekarang kamu mau buang aku? Kalau kamu lepaskan aku akan ambil semuanya."
termasuk nyawa istrimu. Arman ketakutan, tubuhnya gemetar. Ia menatap Ratna yang terkulai lemah, lalu menatap tuyul itu. Dalam hatinya, ia berperang. Fikri berteriak, "Pak, jangan dengarkan dia. Itu cuma cara buat melemahkan Bapak. Kalau Bapak goyah, Ratna akan mati beneran." Arman menangis keras. Saya nggak butuh uang lagi. Saya nggak mau lagi. Ambil semua uang saya. Asal istri saya selamat." Tuyul itu menjerit marah, tubuhnya bergetar, lalu berlari ke arah Arman. Namun Kiai Idris cepat menyiramkan air doa ke tubuh tuyul itu. Sosok kecil itu menjerit kesakitan, tubuhnya mengepul asap, lalu menghilang. Ratna terdiam, napasnya mulai teratur. Wajahnya masih pucat, tapi warna merah mulai kembali di pipinya. Arman jatuh tersungkur, menangis lega. "Terima kasih, Kiai, terima kasih." Kiai Idris menatapnya serius. "Ingat, men. Jangan sekali-kali mencari jalan pintas lagi. Kalau kamu ulangi, tidak ada yang bisa menolongmu." Malam itu, tuyul memang berhasil diusir. Tapi Kiai Idris memperingatkan, bekas ikatan pesugihan itu tidak akan hilang sepenuhnya. Arman harus benar-benar ikhlas meninggalkan semua yang ia dapatkan, termasuk warung yang sekarang ramai. Namun jauh di dalam hati Arman, ada rasa takut bercampur bimbang. Mampukah ia benar-benar melepaskan semuanya? Atau godaan rezeki muda itu akan menariknya lagi suatu hari nanti? Malam itu hujan turun deras, membasahi halaman rumah Arman yang sepi. Angin kencang membuat genteng bergetar, menambah suasana mencekam. Fikri masih berada di rumah itu, meski dalam hati ia sudah berkali-kali menyesali keputusannya menerima undangan untuk datang. Namun rasa penasaran dan tanggung jawab membuatnya bertahan. Ia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan malam ini. Sejak sore tadi, Arman terlihat gelisah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya meski udara dingin menusuk. Beberapa kali ia bolak-balik ke dapur, menyiapkan sesuatu. Ketika Fikri mengikuti, ia melihat Arman sedang menyembelih ayam hitam kecil. Darahnya ditampung ke dalam mangkuk tanah liat. "Mas, ini buat apa?" tanya Fikri hati-hati. Arman terdiam, matanya kosong. Lalu perlahan ia menjawab, suaranya bergetar. "Kalau saya nggak kasih darah malam ini, dia bakal marah." Fikri langsung merinding. Ia tahu, dia yang dimaksud bukan manusia. Fikri menatap mangkuk darah itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan jijik. "Mas Arman, kamu sadar nggak kalau semua ini salah? Kamu sudah terlalu jauh." Arman hanya tertawa getir. "Aku nggak bisa berhenti, Fik. Sejak aku beli tuyul itu, hidupku berubah. Tapi, makin hari, dia makin rakus." Fikri menelan ludah. "Tuyul? Jadi benar dugaan aku." Arman duduk di kursi ruang tamu, menundukkan kepala, lalu mulai bercerita dengan suara serak. Ia mengaku beberapa bulan lalu, ketika usahanya benar-benar bangkrut, ia bertemu seorang lelaki misterius di pasar malam. Lelaki itu membawanya ke pasar gaib, tempat ia membeli seekor tuyul dengan syarat memberi sesajen darah ayam setiap malam. Awalnya berhasil, usahanya maju pesat. Tapi belakangan, tuyul itu menampakkan wujud aslinya, menyeramkan, haus darah, dan tidak lagi puas dengan sesajen hewan. Fikri mendengarkan dengan hati berdebar. Semakin lama cerita itu terdengar semakin gila, namun dari ekspresi wajah Arman, Fikri tahu semuanya nyata. Apalagi ia sendiri sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres di rumah ini sejak malam pertama. Tiba-tiba terdengar suara berlari kecil di lorong rumah. Langkah itu cepat, seperti anak kecil yang berlari sambil tertawa lirih. Fikri dan Arman sama-sama menoleh, wajah mereka tegang. "Dia sudah datang," bisik Arman. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati seketika. Hanya suara hujan deras dan gemuruh guntur yang terdengar. Fikri meraba saku, menyalakan senter ponselnya.
Saat cahaya menerangi sudut ruangan, Fikri melihat bayangan kecil melintas cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia. "Mas Arman." "Itu apa barusan?" seru Fikri panik. Arman menutup wajah dengan kedua tangannya. "Itu dia, tuyulku." Fikri berdiri, mencoba mencari asal suara, tapi jantungnya berdegup semakin kencang. Di kejauhan terdengar suara tawa anak kecil, melengking, tapi terdengar sangat dekat. Tiba-tiba terdengar jeritan dari kamar belakang. Jeritan perempuan. Fikri dan Arman terkejut, saling pandang, lalu berlari menuju kamar itu. Mereka mendapati istri Arman terbaring di ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, bibir membiru, dan matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Di lehernya terlihat goresan merah panjang, seperti baru saja digores kuku tajam. "Sayang." "Astagfirullah, sayang." Arman panik, berusaha memeluk istrinya. Namun saat disentuh, tubuh wanita itu terasa dingin dan kaku. Fikri mendekat, mencoba meraba denyut nadinya. Hampir tidak ada. Arman menangis histeris, mengguncang tubuh istrinya. "Jangan ambil dia. Ambil aku saja. Jangan ambil istriku," teriaknya. Saat itu juga, terdengar suara tawa kecil dari bawah ranjang. Fikri segera menyorotkan senter ke arah itu. Yang terlihat membuat darahnya membeku. Sesosok kecil, berkulit hitam legam, matanya merah menyala, sedang menjilati darah yang menetes ke lantai. Giginya runcing, tangannya kurus dengan kuku panjang. Makhluk itu tersenyum ke arah Fikri dan Arman. Senyum lebar dengan gigi yang meneteskan darah segar. "Ya Allah," bisik Fikri gemetar. Arman menjerit ketakutan, mundur menjauh. "Itu dia, Fik. Itu tuyulku. Dia yang bunuh istriku." Makhluk itu tertawa, lalu merangkak cepat keluar dari bawah ranjang, melompat ke dinding, dan menghilang ke kegelapan lorong. Fikri memegang bahu Arman yang masih menangis histeris. "Kita harus pergi dari rumah ini sekarang juga." Namun sebelum mereka sempat keluar kamar, pintu tertutup dengan keras. Angin dingin menyapu ruangan, membuat senter Fikri berkedip-kedip. Tawa itu terdengar lagi, kali ini dari segala arah, seakan makhluk itu ada di mana-mana. Arman menempelkan keningnya ke lantai, berdoa dengan suara terbata-bata. Aku nyesel, jangan ambil lagi orang yang aku sayang." Tapi suara doa itu tenggelam oleh jeritan istrinya yang tiba-tiba mengeluarkan suara parau dari mulut yang sudah kaku. "Aku haus, darahku habis." Fikri terlonjak mundur, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu suara itu bukan lagi suara manusia. Itu suara dari sesuatu yang lain. Arman semakin histeris, memeluk tubuh istrinya yang kini mulai berubah. Kulitnya kering keriput, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum aneh. Fikri berusaha menarik Arman pergi, tapi pria itu menolak, seakan terikat rasa bersalah. Dalam kepanikan itu, Fikri akhirnya nekat melafalkan doa-doa yang ia ingat. Suaranya bergetar tapi lantang, mencoba melawan kegelapan. Saat doa terucap, suara tawa tuyul terdengar marah, bergema keras di seluruh rumah. Lampu tiba-tiba menyala lagi, namun tubuh istri Arman sudah terkulai lemas, benar-benar tak bernyawa. Darah terakhir yang ada di tubuhnya sudah dihisap habis. Arman menjerit panjang, terjatuh di lantai, memukul-mukul kepalanya sendiri. Fikri berdiri terpaku, napasnya berat, tubuhnya gemetar. Malam itu ia sadar, ia sudah terjebak dalam lingkaran pesugihan paling mengerikan. Tuyul itu tidak hanya menagih darah, tapi juga menuntut nyawa. Dan kini, ia tahu, Arman bukan lagi satu-satunya target. Hujan belum juga reda. Di luar, petir terus menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Di dalam rumah, suasana lebih menyeramkan daripada badai apapun. Fikri masih berdiri terpaku di kamar, tubuhnya gemetar, sementara Arman terduduk di lantai, menangisi jasad istrinya yang sudah kaku. Waktu seakan berhenti. Suara tawa kecil dari lorong kembali terdengar,
Tapi kali ini lebih jelas, lebih lama. Seperti ada banyak anak yang tertawa bersamaan. Fikri sadar, tuyul yang dimiliki Arman bukan hanya satu. "Mas Arman, kita harus keluar sekarang juga," kata Fikri dengan suara tegas, meski dalam hatinya ia diliputi ketakutan. Arman menoleh dengan mata merah, wajah penuh air mata. "Aku nggak bisa ninggalin dia, Fik. Aku harus kubur istriku dulu. Kalau kita tetap di sini, kita juga bisa ikut mati." Fikri berteriak. Ia menarik lengan Arman dengan paksa, tapi pria itu menepisnya. Tiba-tiba, terdengar suara berlari di atap, seperti ratusan kaki kecil yang berlarian bersamaan. Genteng bergetar, debu jatuh ke lantai. Arman dan Fikri mendongak, wajah mereka pucat pasi. Dari langit-langit, terdengar suara bisikan. Suara anak-anak yang berkata serentak dengan nada datar. "Darah, kami mau darah, darah." Fikri mundur beberapa langkah, senter ponselnya diarahkan ke plafon. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, sebuah tangan kecil berwarna hitam keluar dari celah plafon, menjulur ke arah Arman. Tangannya panjang, kurus, kukunya tajam. Arman menjerit, mencoba menepis, tapi tangan itu semakin banyak keluar. 1, 2, 3, lalu puluhan tangan kecil meraih tubuhnya. Arman terjatuh ke lantai, tubuhnya ditarik perlahan ke arah plafon. "Fik, tolong aku." "Tolong," teriaknya putus asa. Fikri berlari mencoba menarik Arman, namun tenaga dari makhluk-makhluk itu terlalu kuat. Arman menjerit kesakitan saat tubuhnya diseret ke atas. Suara tulangnya berderak, kulitnya tercabik kuku-kuku tajam. Darah menyembur, membasahi lantai kamar. "Ya Allah!" Fikri panik, terus mencoba menarik, tapi akhirnya ia terlempar ke belakang. Dalam hitungan detik, tubuh Arman sudah lenyap di telan plafon. Yang tersisa hanyalah bercak darah di lantai dan jeritan terakhirnya yang masih terngiang di telinga. Rumah itu kembali sunyi. Hanya ada suara hujan, petir, dan napas Fikri yang memburu. Ia terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat. Namun kesunyian itu tidak bertahan lama. Dari lorong rumah, muncul suara langkah kecil mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan, mungkin ratusan. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Fikri berdiri dengan gemetar, lalu berjalan mundur. Saat cahaya senter diarahkan ke lorong, terlihat puluhan sosok kecil muncul satu persatu. Mereka menyerupai anak-anak, tapi wajahnya menyeramkan. Mata merah menyala, kulit hitam, gigi tajam, tubuh kotor penuh darah. Mereka semua menatap Fikri dengan senyum mengerikan. "Darah, darahmu, milik kami," suara mereka serentak, bergema di seluruh rumah. Fikri mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, melawan mereka mustahil. Satu-satunya cara hanyalah lari. Dengan sisa tenaga, Fikri berlari secepat mungkin menuju pintu depan. Tuyul-tuyul itu mengejar, langkah kecil mereka terdengar cepat menghantam lantai. Suara tawa mereka semakin keras, membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Saat tiba di pintu, Fikri mencoba membuka kunci. Tangannya gemetar, kunci pintu macet, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dari belakang, suara makhluk-makhluk itu semakin dekat. Nafas mereka terdengar di telinganya. Astagfirullah, Fikri menggertakkan gigi, memutar kunci dengan sekuat tenaga. Akhirnya pintu terbuka lebar. Ia langsung berlari keluar, menembus hujan deras. Namun begitu sampai di halaman, ia berhenti mendadak. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Di halaman, puluhan sosok anak kecil hitam itu sudah menunggu. Mereka berdiri berjejer, membentuk lingkaran, menatap Fikri dengan mata merah menyala. Fikri panik, berlari ke arah gerbang. Tapi tiba-tiba gerbang besi itu tertutup sendiri dengan keras. Ia mencoba memanjat, tapi tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan kecil dari belakang. "Aarg!"
"Lepaskan aku!" Fikri berteriak, menghantam dan menendang, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka menjerit bersama-sama, suara tawa bercampur dengan teriakan. "Darah! Darah! Darah!" Hujan deras menutupi pandangan, namun jeritan Fikri menggema hingga ke jalan desa. Malam itu, rumah Arman seakan menelan nyawa 2 orang sekaligus. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Epilog. Keesokan paginya, warga desa yang penasaran mendatangi rumah Arman karena mendengar suara ribut di malam sebelumnya. Saat mereka masuk, rumah itu dalam keadaan berantakan, penuh bercak darah. Di kamar, mereka menemukan jasad istri Arman yang kaku, dengan tubuh kering seperti habis dihisap. Arman sendiri tidak ditemukan. Hanya bercak darah tebal di lantai dan dinding, tanpa jasad. Fikri juga hilang. Tidak ada jejaknya di dalam maupun luar rumah. Hanya ponselnya yang ditemukan tergeletak di halaman, dengan lampu senter masih menyala. Sejak malam itu, rumah Arman resmi dikosongkan. Tak ada yang berani mendekat. Warga percaya, tuyul-tuyul itu masih berkeliaran di dalam, menunggu darah baru. Dan sampai sekarang, setiap hujan deras turun di desa itu, orang-orang sering mendengar suara tawa anak kecil dari arah rumah kosong tersebut. Tamat.